84. Jensen berkata kepada para dokter dan perawat, "Maaf merepotkan kalian." "Tidak, ini memang kewajiban kami. Malahan kamu yang sibuk sepanjang malam, kami yang seharusnya berterima kasih padamu," kata dokter itu dengan kagum pada Jensen. Ini adalah dokter paling rela berkorban yang pernah dilihatnya sejak dia memulai karir medisnya. Tentu saja, orang-orang di sekitar, termasuk teman sekelas Elena, juga sangat menghormati Jensen. Dalam hati mereka, Jensen sepertinya jauh lebih mulia. Ilmu tahayul macam apa ini, cara melahirkan seperti ini? Marvin masih merasa bermimpi. Pulang dan belajarlah lebih giat. Jensen meliriknya dan meminta Elena mendukungnya untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa wartawan bergegas datang. Setelah menanyakan tentang kejadian ini, semuanya penuh penyesalan. Ini adalah berita besar, sayang sekali mereka tidak bisa mewawancarai dokter misterius itu. Layla dan bayinya dikirim ke rumah sakit, dan semua orang mulai pergi satu demi satu. "Halo, kami melihat pengawasan sebelumnya dan menemukan bahwa kamu melanggar lampu merah. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas kecelakaan lalu lintas ini." Pada saat ini, seorang polisi mendekati Ervan. Ervan menjadi pucat, melirik teman-teman sekelasnya, dan akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, berita utama koran dan berita utama internet mewartakan kecelakaan mobil ini, terutama tentang Jensen yang menyelamatkan nyawa dan yang terluka. Sayang sekali wartawan tidak mengambil foto apapun. Sebaliknya, ada video yang diambil oleh seorang pejalan kaki dengan menggunakan ponsel, tapi anehnya, pejalan kaki sangat pengertian, wajah Jensen ditutupi. Ini juga menyebabkan banyak orang bertanya-tanya siapa dokter yang membantu itu. Jensen tidur sepanjang malam dan bangun perlahan keesokan harinya. Kemudian dia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Setelah memeriksa provounki di tubuhnya, dia menemukan bahwa pemulihannya sangat lamban. "Sudah bangun?" Elena duduk di sisi tempat tidur, melihat Jensen dengan cemas. "Setelah kamu kembali, kamu langsung tertidur. Aku pikir kamu sakit, jadi aku hampir saja mengirimmu ke rumah sakit. Aku tertidur karena terlalu lelah tadi malam." Jensen merasa hangat di hatinya. "Jangan lakukan ini lain kali, tahukah kamu, aku melihatmu mati-matian berusaha menyelamatkan orang, seolah-olah sedang menguras energi kehidupan, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Sudah tugasku, karena aku seorang dokter." Mendengar Jensen mengatakan ini, entah kenapa Elena menjadi terharu. Dia merasa semakin bersalah ketika teringat terus menyalahkan Jensen. Baru sekarang dia mengetahui bahwa suaminya, Jensen, sebenarnya adalah pria yang baik, pahlawan, dan bertanggung jawab. "Istriku." Melihat Elena linglung, Jensen tiba-tiba tersenyum. "Kenapa? Apakah kamu terharu olehku? Apakah kamu menyukaiku? Kamu ini suka bercanda, menurutku, lebih baik kamu mati kelelahan tadi malam, daripada kamu berbicara omong kosong hari ini." Elena pun melotot. "Istriku, maafkan aku. Kemarin adalah hari ulang tahun pernikahan kita, aku tidak memberimu hal yang romantis, malah membuatmu menderita bersamaku." Jensen meminta maaf. Mendengar itu, Elena terpana, suami bodoh ini, dia tersenyum sambil berkata, "Sebenarnya, kemarin adalah hari paling berarti dalam hidupku." Dengan mengatakan itu, wajahnya tiba-tiba memerah, kemudian dia mencium pipi Jensen dengan ringan. "Wow, ciuman manis istriku," seru Jensen. "Orang jahat, cepat bangun untuk makan." Wajah Elena semakin merona, dan jantungnya berdegup kencang, karena untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berinisiatif untuk mencium seorang pria. Dia tidak yakin apakah dia menyukai Jensen atau tidak, tapi dia yakin, kasih sayangnya kepada Jensen telah melampaui Ervan. Bicara soal makan, Jensen memang merasa lapar, dia bangun dan tiba-tiba menyadari bahwa baju yang dia kenakan kemarin sudah diganti. Dia tidak salah ingat, dia langsung tertidur ketika kembali tadi malam, jangankan berganti pakaian, dia bahkan tidak mandi. "Aku yang ganti." Melihat mata Jensen, Elena tiba-tiba berkata dengan malu-malu. Dia mengganti pakaian kotornya Jensen tadi malam dan tangannya gemetar. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh pria. Mata Jensen berkedut dan melihat Elena dengan heran. "Lihat apa, bukankah normal bagi seorang istri untuk membantu suaminya berganti pakaian? Terlebih lagi, kamu sangat lelah tadi malam sehingga kamu tidak bisa berganti pakaian sama sekali." Elena membela diri.
kamu benar. Itu normal bagi seorang istri untuk membantu suaminya berganti pakaian. Kalau begitu, biarkan aku menggantikan pakaianmu juga. Mimpi. Keduanya sudah berjalan ke bawah ketika berbicara, Jensen memang lapar dan melahap makanan. Elena melihat Jensen yang sedang makan dengan lahap, dan memikirkan perjuangannya untuk menyelamatkan orang kemarin. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa memahami pria ini. Oh ya, dari mana asalnya villa dan mobil mewahmu? Elena tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tegas. Oh, kamu seharusnya tahu, aku seorang dokter, aku mengobati orang, dan mereka memberikannya kepada aku, tidak, seharusnya dipinjamkan kepadaku. Jensen menjelaskan, tapi tidak berani mengatakan itu adalah hadiah, toh, itu terlalu mengejutkan. Ini baru benar, tapi kenapa kemampuan medismu bagus sekali? Elena selalu merasa kalau keahlian medis Jensen biasa saja. Kakekku adalah seorang dokter tulang, dan begitu juga bibiku. Aku telah belajar dari mereka sejak aku masih kecil. Oh ya, aku akan membawa kamu untuk bertemu kakek saat aku punya waktu, kamu belum pernah bertemu mereka. Jensen tertawa. Jensen, kapan kamu akan mengundang kakek pulang? Biar aku menebus kesalahan. Elena tiba-tiba menundukkan kepalanya, merasa berhutang terlalu banyak pada Jensen. Setelah menikah begitu lama, dia bahkan tidak bertemu kerabat Jensen. Baik, aku akan pulang setelah tidak sibuk. Jensen mengangguk, dan ketika dia sedang makan, tiba-tiba ada panggilan telepon, dia lihat, itu adalah Tuan Reagen dari aula obat. Jensen, apakah kamu ada waktu? Aku punya pasien dengan gejala aneh, ingin meminta bantuan kamu, tidak tahu apakah kamu ada waktu? Tuan Reagen memiliki keterampilan medis yang hebat, bahkan dia menemui penyakit aneh, ini membuat Jensen penasaran, setelah beberapa gigitan, Jensen juga pamitan dengan Elena. Kupikir aku gila kerja, tidak menyangka kamu juga begitu, pergilah. Elena berkata tanpa daya. Saat ini di aula obat, seorang wanita yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang krem sedang mengernyit pada Reagen. Tuan Reagen, obat yang kamu resepkan untuk aku memang efektif, tetapi aku tidak tahu kenapa, tampaknya perut dan usus aku sangat buruk selama periode ini, dan sering pergi ke toilet. Sangat aneh. Reagen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sebenarnya sudah beberapa kali merawat penyakit wanita ini. Jawaban di hatinya adalah infark serebral ringan, tetapi setiap kali dia meresepkan obat yang tepat untuk penyakit itu, selalu tidak berhasil. Dia sudah periksa ke rumah sakit dan tidak ada tanda-tanda gumpalan darah di otaknya. Ini sangat aneh. Dan dia mempelajari buku-buku medis kuno dan akhirnya meresepkan obat, gejalanya berangsur-angsur berkurang, tapi malah menderita komplikasi masalah pencernaan lagi. Ini menunjukkan bahwa obat yang dia resepkan tidak tepat. Tidak ada dokter yang berani mengobati semua penyakit dengan percaya diri. Penyakitmu benar-benar merepotkan. Begini saja, aku sudah memanggil teman untuk membantu. Dia lebih unggul dalam keterampilan medis daripada aku, seharusnya ada solusi. Reagen tersenyum. Terima kasih Tuan. Natasha mengangguk bersyukur, dengan kata-kata Reagen, sudah terbukti dia berbeda dari dokter lain,